negara kami. Ya, ya. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Oke. Saya barusan nonton berita, gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya kami? Gas dihilangkan. Februari kemarin, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan aturan anyar tentang penjualan LPG yang secara volumetrik dikenal dengan tabung melon. Kementerian ESDM ingin distribusi LPG 3 kg sesuai dengan aturan, yakni harganya yang terjangkau dan tepat sasaran. Sehingga akhirnya pemerintah menetapkan agar LPG subsidi 3 kg hanya bisa dibeli masyarakat di agen atau pangkalan resmi Pertamina. Nah, masalah pun muncul nih, karena pada praktiknya di lapangan masyarakat lebih mudah membeli gas subsidi 3 kg di tingkat pengecer atau warung kelontong. Waduh, kok kebijakannya menimbulkan masalah ya? Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kebijakan ini harus diambil karena harga jual tabung melon di tingkat pengecer melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang berada di kisaran Rp16.000 sampai Rp19.000. Sedangkan harga jualnya di tingkat pengecer di Jakarta misalnya mencapai Rp21 sampai Rp24.000. Harga di level pengecer lah yang sudah di luar kontrol pemerintah. Sehingga pemerintah ingin masyarakat menikmati LPG subsidi 3 kg dengan harga yang proporsional. Selain itu, tujuan pembenahan ini juga untuk memotong penyalahgunaan LPG yang tidak tepat sasaran. Karena sebenarnya penggunaan tabung LPG melon ini dibatasi, mengingat statusnya sebagai komoditas bersubsidi yang nilai anggarannya mencapai 87 triliun per tahunnya loh. Kelompok penerima subsidi ini terdiri dari rumah tangga, usaha mikro, petani, nelayan, yang keempat kategori itu pun harus memenuhi persyaratan administratif. Namun pemerintah menilai banyak pihak di luar kategori tersebut yang ikut menikmati LPG bersubsidi, sehingga aturannya harus kembali dipertegas. Waduh, jangan ikutan ya pemirsa. Sayangnya aturan penertiban penjualan tersebut menimbulkan kegaduhan di masyarakat karena harus membeli di agen atau pangkalan resmi yang hanya berada di lokasi tertentu. Berbeda jika membeli di pengecer atau warung yang bisa ditemukan sampai level RT. Kondisi ini menciptakan kepanikan loh pemirsa, meski Kementerian ESDM dan Pertamina memastikan stok gas LPG subsidi aman. Namun timbul antrian dari para pembeli di agen dan pangkalan resmi. Alasannya, warga khawatir stok LPG tabung melon akan habis. Antriannya mengular menjadi pemandangan di mana-mana. Bahkan ada warga yang meninggal karena ikut mengantri membeli LPG subsidi 3 kg. Menteri Bahlil pun meminta maaf karena kebijakannya telah menimbulkan kekacauan, juga memakan korban jiwa. Bahlil menjelaskan, pemerintah terus melakukan perbaikan untuk mencegah situasi memburuk. Bahlil menyadari pengecer merupakan garda terdepan distribusi LPG 3 kg yang menghubungkan pangkalan dengan masyarakat luas. Hanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Presiden Prabowo Subianto melihat dinamika yang tidak biasa ini. Akhirnya pada 4 Februari, Presiden Prabowo meminta Menteri ESDM untuk menarik peraturan tersebut. Pengecer pun kembali dibolehkan menjual LPG subsidi 3 kg. Namun, dengan regulasi baru dan berstatus sebagai subpangkalan.
Per 4 Februari ada 375.000 sub pangkalan yang sudah resmi terdaftar dalam Merchant Apps Pangkalan atau MAP Pertamina. Pemerintah pun mengimbau para penjual gas subsidi eceran untuk ikut mendaftar. Caranya bisa mendaftar melalui laman merchant.mypertamina.id atau unduh aplikasi MAP